Hai guys, welcome back to my YouTube channel Desi MD Official. Dan jangan lupa kalian add Instagram aku di Desi MD. Nah, kali ini aku mau jelasin ke kalian perihal form yang udah aku share kemarin di TikTok. Banyak banget yang bilang, "Kak, jelasin dong, karena emang rada-rada blur ya." Nah, oke, aku akan jelasin. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu itu form untuk flight training. Bisa juga untuk kompetensi check, bisa juga untuk familiarization. Nah, untuk kalian, aku nggak mau terlalu bahas jauh banget karena aku tahu pasti kalian calon-calon pramugari atau pramugara yang akan mengetahui form ini. Nah, form ini pun dikeluarkan pada saat kalian akan flight training. Flight training itu kapan sih? Pada saat kalian sudah selesai tahapan performance, bahasa Inggris, psikotes, medical check up, pantohir, dan pastinya sudah sign kontrak ya. Sudah sign kontrak dan sudah training. Nah, training dari maskapai, kalian lulus dari maskapai, setelah itu akan ada flight training. Jadi selain ujian di ground, kalian akan ujian flight. Nah, ujian flight, apa aja yang ditanyain? Ini dia form-formnya. Seperti itu. Jadi aku share itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh company checker ataupun dari DKU PPU ya, Direktorat Kementerian Perhubungan Udara. Seperti itu. Nah, udah pasti belum yang ditanyain ini? Nah, ini tuh banyak banget guys. Dari performance kalian, terus peralatan yang harus kalian bawa. Jadi ini yang ada di form ini semuanya sudah mencakup semua yang kalian pelajarin selama training ya. Dari training itu kalian bakalan disuruh untuk prepare apa aja yang harus dibawa pada saat terbang, terus pakaian kalian, uniform kalian dilengkapi dengan apa, atributnya kayak wing, terus name tag, terus anting-anting yang sesuai standar perusahaan, makeup sesuai standar perusahaan, jam tangan, semua aksesoris yang kalian gunakan pada saat kalian terbang itu semua ada di ketentuan perusahaan. Beda perusahaan beda-beda. Sampai di situ kalian ngerti dulu. Dan aku akan jelasin nggak panjang lebar, aku hanya poin-poinnya aja karena ini form khusus untuk yang akan flight training. Nah guys, jadi sekarang ini aku mau jelasin ke kalian mengenai form ini. Seperti yang tadi sudah aku bilang, form ini untuk flight training. Terus kalian bisa lihat di bawah flight attendant particle test ya. Bawahnya itu ada initial, ada differences, requalification, competency check, standardization, upgrade, transition, other, familiarization ya. Jadi form ini tuh digunakan untuk tergantung dari checkernya mau tanyain pada saat anak inisial atau ada beberapa ya di sini udah dikualifikasi. Dan yang punya aku ini adalah familiarization ini pada saat aku di Sriwijaya Air dan aku akan transisi ya ke FA2 karena pada saat itu aku infoin sebelumnya aku di Lion Air, even nanti udah senior mungkin di Lion Air pindah ke airlines lain, tetap aja kalian junior ya, tetap aja mulai dari bawah. Oke, seperti itu. Jadi tetap harus transition juga dari FA 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya, sesuai dengan ketentuan dari perusahaannya masing-masing. Nah, ini aku langsung ke FA2 ya, jadi aku familiarization dan aku dicek. Nggak sembarang tiba-tiba langsung 5 ke 2, enggak ya, 5 ke 4, ke 3, ke 2, 1 ya, itu ada ceknya dan pas dicek oleh instructor. Nah, diceknya pas kapan? Sama pada saat aku terbang juga. Jadi aku terbang menggunakan seragam, bener-bener duties, aktif sambil aku dicek. Wow, jadi aku bener-bener kerja plus ditanyain duties. Ya, jadi benar-benar harus belajar seperti itu. Dan aku kasih tahu form ini biasanya untuk kompetensi cek juga kalian pada saat udah jadi pramugara
setiap setahun FAC atau Flight Attendant Certificate itu akan diperbaharui atau diupdate ya. Jadi setiap tahun pasti ada recurrent. Setelah recurrent itu sekalian ada competency check. Competency check itu pada saat kapan kalian ikut flight, setelah itu nanti dicek sama instructor yang on board untuk cek kalian. Nah, pakai apa form ini? Gitu. Nah, seperti ini di atas ya, ada tanggal, sebelah kiri di bawahnya Sriwijaya itu ada tanggal, terus ada aircraft type. Aircraft type-nya itu pada saat kalian terbang, kalian lagi pakai pesawat apa? Seperti ini Boeing 737 ya. Nah, terus rutenya apa atau location-nya ini? Aku dari UPG ya, UPG Balikpapan, Banjar, Balikpapan, UPG ya, Ujung Pandang seperti itu. Trainingnya namanya aku, terus yang instrukturnya di bawah ya, seperti ini, Bajuita. Nah, terus FAC number sebelah kanan itu ya, FAC number aku, terus ada LO number itu seperti ID dari instrukturnya seperti itu. Oke. Nah, di bawah ini ada tipe guiding, C complete, incomplete. Jadi complete itu seperti apa yang instruktur tanyain ke kalian, kalian jawabnya tuh setengah-setengah atau komplit. Kalau komplit ya udah komplit, C ya, seperti di bawah tuh udah di remarks, C, semua aku C ya, aku bagus, puji Tuhan banget. Terus incomplete berarti kalian jawabnya tuh setengah-setengah, menurut instrukturnya nggak puas gitu loh, nggak komplit. Tergantung mereka bakalan ceknya nilainya seperti apa. Terus cek grade itu ada satisfactory, terus satisfactory with briefing, jadi ada unsatisfactory ya. Jadi benar-benar kalian rilis gitu ya, lulus atau nggak lulus atau lulus bersyarat. Itu nanti di remark sama instruktur yang bakalan cek kalian. Nah, aku langsung ya guys ke area of operation. Nah, untuk yang pertama area of operation. Nah, pre-flight safety inspection itu pada saat regulasi requirement. Jadi yang pertama FA certificate regulation itu maksudnya syarat apa aja untuk awak kabin mendapatkan sertifikat atau FAC ya. Terus aviation, yang kedua aviation knowledge and others. Nah, yang pertama ya, area of operation. Yang pertama itu pre-flight safety inspection. Nanti pada saat di FA certificate regulation itu regulasinya dengan ketentuan apa-apa aja, seperti itu ya. Terus aviation knowledge and others. Kalian harus mengetahui apa aja requirement dari aviation knowledge, apa yang kalian tahu tentang penerbangan. Nah, pre-flight briefing, crew composition. Nah, yang B, pre-flight briefing dan duties pada saat flightnya seperti apa. Terus required FA, document and equipment. Jadi pada saat kalian terbang, kalian membawa flight attendant itu harus membawa apa aja dokumennya. Terus di handbag kalian, di tas kalian, kalian harus bawa apa aja sih, seperti itu. Kalian bakalan dikasih tahu pada saat training. Oke. Nah, C, cabin area pre-flight order. Nah, exit evacuation device. Jadi nanti dijelasin training. Flight attendant station itu posisi ya, station dari flight attendant kamu sebagai cabin 2, 1, 2, 3, 4, 5. Terus emergency equipment, jadi itu peralatan darurat apa aja. Lavatory itu adalah toilet di pesawat. Galley equipment, yang ada di galley atau di dapur, ada apa aja peralatannya darurat. Passengers compartment equipment. Nah, di passengers atau di kabin tempat penumpang ada peralatan apa aja. Terus emergency lighting system, semua pencahayaan di pesawat itu ada di mana aja. Nah, untuk yang ke-8 security awareness. Terus 9 pre-flight equipment checklist. Nah, setelah itu D ada pre-departure ya. Nanti itu dijelasin pada saat kalian flight training. Terus
Pre-departure-nya itu ada boarding proses. Boarding itu pada saat kalian penumpang masuk ya. Itu ada posisinya masing-masing FA di mana kalian harus tahu, nanti jelasin pada saat training. Security carry on baggage pada saat training juga. ADP determination pada saat training juga. Exit seating briefing, special passenger handling, passenger counting, itu menghitung penumpang ya. Terus passenger counting sudah tadi. Required flight documents apa aja persyaratannya. Crew coordination. Nah, terus selanjutnya normal duties and procedures. Nah, pre-departure, closing and securing exit doors. Apa aja sih pada saat ketentuan untuk membuka ataupun menutup pintu darurat. Passenger safety briefing. Nah, itu briefing kalau kalian pernah naik pesawat, briefing ke penumpang ya. Passengers monitoring, kita cek cabin. Nah, biasanya kan ada pramugari lalu lalang tuh. Nah, taxi or take off ya. Nih, steril cockpit prosedur. Survive movement prosedur, passengers information sign, cabin galley, lavatory securing, take off station. Nah, ini nanti dijelasin pada saat training. Nanti kalian pusing kalau aku jelasin sekarang, oke? Terus cruise, safety, reload announcement, crew coordination, periodic checking to flight deck, cabin, flight deck door, security awareness, air turbulence procedure. Nah, itu pada saat training juga. Approach, landing, arrival, cabin preparation, crew coordination, passengers monitoring, cabin galley and lavatory securing, landing station and vigilance, opening doors for arrival. Jadi pada saat approach, landing, arrival ini bakalan dijelasin juga pada saat training, oke? Maka dari itu harus rilis biar bisa langsung paham. Wah, Mbak Desi udah sharing nih tentang form check. Ibaratnya kisi-kisinya nih yang bakalan ditanyain, kalian harus hafal. Karena kan form tuh tebal banget, banyak. Jadi, mulai dari mana sih belajarnya? Nah, baca aja formnya nih, bakalan keluar yang ini. Jadi kalian harus tahu. Terus selanjutnya ya, area of operation, emergency duties and procedures. Terus location and operation of exit, untuk lokasi dan cara pengoperasian dari pintu. Oke. Communication normal and alternate, seperti apa komunikasinya, crew members in capitation. Terus passengers emergency briefing, intervention of armed atau unruly passengers, emergency landing preparation, medical emergency on board, dangerous goods. Nah, semua peraturan-peraturan ini semuanya yang akan dijelasin pada saat kalian training. Makanya bilang training itu ngapain aja sih? Nih, belajar tentang semua yang akan berhubungan dengan penerbangan. Terus yang selanjutnya emergency assignment. Nih, emergency assignment, equipment and handling of emergency situation. Yang pertama emergency assignment and procedures, emergency equipment. Setelah itu ada yang selanjutnya handling of emergency situation, dekompresi. Terus smoke and fire in flight, evacuation, hijack, other unusual situation, operation practice, uniform kalian, hairstyle, make up, health, cleanliness, attitude and behavior. Jadi uniform kalian bersih sesuai dengan ketentuan. Terus hairstyle itu benar-benar rambut kalau pendek ya udah pendek dirapihin, kalau sanggul ya udah jangan ada anak rambut keluar-keluar. Make up sesuai standar perusahaan, jangan menor, jangan tipis banget. Terus health kalian sehat, jasmani rohani,
bersih, terus attitude and behavior ya, ramah, attitude kalian baik, bagus, jangan kecicilan. Nah, lanjut through research management, problem solving, conflict resolution, decision making, workload management. Nah, jadi guys, sampai di situ pertanyaannya. Semua yang akan ditanyakan di form ini, semua itu yang akan kalian pelajarin pada saat training. Ya, kalian mikir, apaan sih? Aku nggak ngerti ini. Ya yes, nggak bakalan ngerti karena sudah aku bilang tadi, ini form pada saat kalian flight training. Tapi sebelum kalian ke flight training, kalian akan lewati banyak banget tahap, ya. Dan semoga kalian berhasil lulus di tahap flight training ini. Kalau kalian lulus di flight training ini, kalian akan tunggu FAC atau Flight Attendant Certificate dan akan langsung terbang seperti itu. Jadi di sini ada resultnya, satisfactory atau unsatisfactory. Jadi lulus atau kalian nggak lulus, seperti itu. Aku berharap kalian centang juga sama kayak aku dan kalian pasti lulus. Nah, nanti kalau seandainya di bawah ini ada continue to flight training 2. Nah, berarti kalian lanjut. Continue to flight training 3, ya udah lanjut. Nah, pada saat kalian nanti lulus, ready to check by, nah itu biasanya ketiga. Apa kayak DKU PPU mungkin, atau training ketiga siapa. Nah, sebelahnya send to class. Jangan sampai amit-amit send to class. Send to class itu bagi orang yang sama sekali nggak rilis atau nggak bisa jawab flight training, ya. Jadi itu ada send to class, berarti semua pertanyaan yang ditanyain di form ini kalian hampir 50% nggak bisa jawab. Jadi jangan sampai kalian harus belajar banget. Dan bawahnya qualified, berarti kalian lulus, seperti itu ya. Aku doain yang sudah belajar banyak, sudah berusaha, dan semoga form ini bisa membantu kalian untuk dapat belajar terlebih dahulu. Kalian udah beberapa step di atas orang-orang yang mungkin belum tahu jelas, wah setelah ini tahap apa ya, setelah ini tahap apa ya. Nah, kalian sudah aku share ini, jadi kalian belajar yang rajin, belajar yang giat, agar kalian kan banyak tuh, kalian kalau lihat di TikTok aku, kak bayar nggak, usahain kalian belajar. Udah aku kasih form ini supaya kalian nggak bayar apapun. Mau bilang nanti harus bayar nih kalau seandainya 3 kali nggak lulus di training apa semuanya, kalian nggak usah pikirin bakalan bayar enggak. Kalian justru mikirin dari sejak kalian masuk daftar, saya pasti lulus, saya tidak akan bayar apapun karena saya pasti lulus, seperti itu. Dan yakinin kalau kalian dari performance sudah lulus sampai tahap akhir, bahkan kalian bisa lewatin form flight training ini, kalian bisa jawab dengan cincai, dengan jelas, dan pasti kalian lulus. Seperti itu. Oke, itu aja. Kalian mau tahu apapun, kalian mau aku buat video apa, langsung klik di kolom komentar dan chat aku mau buat video apa selanjutnya. Oke, see you on the next my video. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng agar dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Bye!